Ini surga spesial. Hanya 5 golongan ini disebut oleh Allah berkumpul di satu surga yang istimewa. 5 golongan. Ada orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah yang tinggi, mendapatkan keuntungan besar di surga. Ada 5 golongan yang paling utama. Pertama, orang sabar. Makanya orang yang sabar itu saat masuk surga, itu disambut malaikat. Golongan sabar pertama yang disebut malaikat, itu info saja ya. Awas, ini rahasia di antara kita nih, hati-hati nih. Ya. Nanti ada ayat di Quran, golongan pertama yang disambut oleh malaikat di surga, dan surganya pun surga istimewa, dia boleh memasuki semua pintu surga, sampai menuju surganya yang paling tinggi. Jadi kalau saya gambarkan begini misalnya, ini di luar surga ya. Wallahu a'lam laisa kamitslihi syai', tidak seperti apa yang Allah kemudian beritakan kepada kita. Lihat sini baik-baik. Ini misalnya ada tingkat paling bagus nih. Biasanya kan kalau ada yang level utama, melewati level yang biasa dulu kan? Yang biasa, kelas ekonomi, itu kan? Kemudian kelasnya naik lagi, ada kelas bisnis, ada kelas VIP, ada kelas VVIP, gitu kan? Nanti ada orang yang saat masuk surga, dia diperkenankan oleh Allah masuk ke semua level pintu ini sampai pintu yang tertingginya. Masuk. Setiap pintunya disambut malaikat. Dan kalimat pertamanya adalah mengucapkan selamat karena sabar. Siapa orang ini? Ialah ahli Al-Quran yang sabar saat di dunia untuk mendekat kepada Qurannya. Menghafal Quran, sabar. Sampai ketika dia masuk ke surga dengan kesabarannya, maka diperkenankan oleh Allah jika bapak ibunya beriman dan punya amal soleh, maka dia bisa menggandeng bapak ibunya. Menggandeng pasangan hidupnya, menggandeng cucu-cucunya, anak-anaknya, keturunan. Itu masuk surga, langsung disambut malaikat mengatakan, kalimat pertamanya, Salamun alaikum bima sabartum. Itu ada di Quran, surah 13, ayat 23 sampai 24. Sekarang ngejar orang, hafal Quran. Kejar. Bukan 30 juz ya, tapi yang dilihat kesungguhan hafalnya. Karena di Quran itu disebutnya, maaf ya, disebutnya bukan hafal 30 juz. Disebutnya kesungguhannya dalam menghafal. Di saking pengennya hafal, kadang-kadang yang Allah berikan bukan 30 juznya. Yang diberikan itu pahalanya. Makanya kalau Anda sedang menghafal Quran, tiba-tiba macet sehari, 2 hari, alif lam mim lancar tuh, nggak nyampe semenit udah hafal. Alif lam mim, kan? Ya, begitu nyampe ayat 282, sudah 282 hari nggak hafal-hafal. Ya, misal, baca lagi. Kadang-kadang yang diberikan jumlah ayatnya. Tapi Allah ingin melipat gandakan pahalanya untuk menutupi dosa-dosa Anda yang berlimbang sebelumnya. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Mungkin kata Allah begini, kamu fulan. Fulan yang lain saya mudahkan menghafal Quran. Karena dosanya udah sedikit. Amalannya banyak. Mudah bagi dia menghafal untuk meningkatkan derajatnya di surga. Kamu kemarin kemana aja? Dia 14 tahun hafal Quran. Kamu saya kasih 40 tahun baca aja belum bagus. Maka saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan pahala dulu. Tambah lagi. 2 kali lipat. Begitu sudah cukup pahalanya menggugurkan dosanya, dipercepat. Tiba-tiba selesai aja hafalan Qurannya. Ini sebentar ya, saya agak lompat sedikit. Ada seorang ibu dengan anak. Kisah nyata ini, saya ceritakan kisah nyata. Ibunya ingin hafal Quran, dibawa anaknya. Ibunya berniat jadi hafizah. Anaknya pun dibawa supaya bisa hafal Quran. Anaknya terserah Allah. Hafakallah. Mau saya diberikan berapa? 30 juz 30 terserah. Datang. Ikutlah kemudian daurah hafal Quran 30 hari. Anda tahu apa yang terjadi? Ibunya sudah punya dasar hafalan. Menghafal. Anaknya saat masuk, ya, itu belum bisa menyesuaikan diri. Menghafalnya agak lambat. Tiba-tiba di pertengahan, setelah kemudian dapat suasananya jadi enak, nyaman, terbiasa dengan Quran, anaknya 27 hari hafal Quran 30 juz. 27 hari. Ibunya sampai 30 hari tidak hafal 30 juz. Masih ada yang kurang. Saya ingin katakan pada Anda, kalau menghafal Quran itu sabar. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak tahu. Di begitu pahalanya diberikan, tiba-tiba terjadi percepatan. Naik. Di akhirat orang ini diberikan mahkota, setelah itu masuk surga. Perhatikan sambutannya. Begitu masuk ke surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Masuk. Mengatakan kalimat pertamanya, Anda tahu kalimat pertamanya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat berada di dunia. Sabar. Nah, tapi yang paling menarik, dia masuk surga. Ketika masuk surga, dia bertemu dengan 4 golongan lain. Siapa 4 golongan lain itu? Orang jujur, ya, yang tidak curang, orang khusyuk dalam sholatnya. Saya serius, ya, kalau orang curang nggak bisa masuk sini.
Curang dalam apa saja, curang dalam pekerjaan, curang dalam macam-macam, nggak bisa masuk. Ya. Jadi saya ingatkan nih, curang nggak bisa masuk surga, hati-hati. Ya. Khusyuk dalam sholat, spesial. Kemudian rajin infak, ya, orang rajin infak. Dan yang terakhir, yang rajin istighfar menjelang fajar. Ini surga spesial. Hanya 5 golongan ini disebut oleh Allah berkumpul di satu surga yang istimewa, 5 golongan. Maksud saya kalau saya infokan ini, kejar, bukan untuk menjadi cerita bahwa ada orang akan di situ. Rumus tafsirnya kalau dikisahkan artinya motivasi supaya kita termasuk di dalamnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu yang saat akan salat dia merasa akan berhadapan dengan Allah. Jadi rasakan, Anda itu diperhatikan. Ya, kalau antum datang ke pengajian saya perhatikan kan Anda serius kan? Ya, Anda serius. Nah, sekarang kalau Anda salat datang kepada Allah, Anda merasa dilihat Allah. Maka kalau Anda merasa dilihat Allah, pasti akan serius. Anda akan belajar bagaimana bacaan-bacaan yang baik. Jadi kalau orang nggak merasa dilihat Allah tuh asal saja, bacaan asal. Al-Fatihah ya segitu-gitu aja. Bacaan mau panjang, mau pendek, seakan tidak ada rasa peduli. Tapi kalau Anda merasa dihadapkan pada Allah, dan merasa diperhatikan oleh Allah, maka Anda akan perbaiki. Takut kalau nggak khusyuk, ya khawatir kalau nggak fasih bacaan. Antum akan menghadap kepada pimpinan di kantor. Ya, akan berhadapan dengan beliau. Bukankah Anda akan jaga kata-katanya? Anda akan atur sebaik mungkin. Nah sekarang Anda akan berhadapan dengan Allah. Saat kita akan beribadah, kita mengatakan na'bud. Ya anta'buda, engkau beribadah. Kita mau ibadah, na'bud. Hanya kepada Allah saja. Iyaka na'bud. Bukankah Anda mengatakan iyaka na'budu dalam salat? Iyaka na'budu. Kami menyembahmu saja ya Allah. Kami ibadah. Nah, ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, saat Anda mengatakan iyaka na'budu, ya Allah kami sedang beribadah, kami menyembah, rasakan Anda itu dilihat Allah, walaupun Anda tak mampu melihatnya saat itu. Jadi kalau Anda merasakan Allah melihat Anda, maka Anda akan semakin khusyuk dalam salat. Kemudian di akhirnya Allah katakan, wa annahum ilaihi raji'un, dan rasakan mereka menduga mungkin boleh jadi itulah salat terakhir yang Anda tunaikan dalam kehidupan. Jadi kalau setiap orang salat merasa bahwa mungkin dalam sujudnya akan wafat, maka mustahil dia tidak khusyuk dalam salatnya. Pasti ada getaran tersendiri di jiwa yang mendorong Anda untuk lebih meningkatkan keseriusan dalam salat. Itu caranya khusyuk. Ya makanya kalau satu saat Anda terdorong, mohon maaf ya, tiba waktu salat, panggilan azan Allahu Akbar, Anda masih main-main misalnya. Maka rasakan boleh jadi pada saat itu Anda dipanggil oleh Allah dan pulang kembali kepada Allah. Bahkan ada orang yang sebelum subuh sudah datang memenuhi masjid. Ya istighfar. Waktu sebelum subuh itu disebut dalam bahasa Arab dengan sahar namanya. Sahar. Ya, jamaknya disebut dengan ashar. Sekitar 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Ya. Bisa dari jam 4.07. Jam 4.15 itu disebut dengan waktu sahar namanya. Ini. Jamaknya disebut dengan ashar. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan ada kebiasaan penghuni surga itu yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi kalau Anda ingin lihat ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi, di antaranya kata Quran, lihat nih orang-orang ini yang sedang istighfar di waktu sahar menjelang subuh dan setelah tahajud. Jadi orang ini tahajud, selesai tahajud dia zikir astagfirullah. Ada zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada zikirnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ada zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 571 sampai 573. Intinya istighfar. Astagfirullah. Itu diabadikan di Quran. Di 2 surah, di 2 ayat berbeda. Satu Quran, surah ke-51, ayat 18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Ya, Anda bayangkan, saking paham mereka dengan waktu fajar, mereka nggak pengen terlambat. Sebelum fajar sudah datang. Ada orang tiap mau subuh datang. Dia ngerti subuh itu banyak nih, didengar langsung oleh Allah, disaksikan. Nggak mau terlambat, kayak tadi, sembako di 4.37, nginep dari malam. Ada orang ingin mendapatkan ampunan Allah. Dari sejak malam datang tahajud, sholat. Bahkan saking pengennya mendapat ampunan, sholatnya serius. Mencontoh Nabi, 1 rakaat sampai 100 ayat. Ya. Ada yang 200 ayat, Masya Allah.
Ada yang ayatnya aja gitu kan. Terus bacakan. Begitu datang sahar, astagfirullah. Astagfirullah. Nikmat, astagfirullah. Hadis qudsi mengatakan begitu orang ini mengatakan astagfirullah, man istaghfara liya ghafartu lahu. Ghafartu lahu. Maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya pada saat itu. Itulah sahar.